Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembentukan pemerintahan nasional. Kelompok 3 ini beranggotakan yaitu saya sendiri, Luki Mimino Misti Pratama, dan Nadia Anugrah, Putri Ramadhani, dan Neneng Sartika. Untuk presentasi pertama ini kita akan berikan kepada Neneng Sartika untuk mempresentasikannya. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya Neneng Sartika. Presentasi pembahasan pertama yaitu mengenai pembentukan pemerintahan nasional. Keberhasilan revolusi membuka kesempatan bagi rakyat Amerika untuk memberikan bentuk resmi pada cita-cita mereka seperti yang dituangkan dalam Deklarasi Kemerdekaan dan mengobati sebagian kesedihan mereka melalui Undang-Undang Dasar. Bahkan pada 10 Mei 1776, Kongres telah mengesahkan menyarankan koloni untuk membentuk pemerintahan baru yang bisa memberikan kebahagiaan dan keamanan terbaik bagi warganya. Next. Selanjutnya, latar belakang pembentukan pemerintahan nasional. Pertama, pada awal tahun 1780-an, timbul pemikiran, terutama dari golongan Republik, bahwa undang-undang pemerintahan negara bagian tidak lagi membawa aspirasi rakyat, mempersoalkan perluasan kewenangan parlemen dalam urusan pemerintahan. Ketiga, banyaknya negara bagian yang gagal dalam menjamin kebebasan politik warganya. Next. Selanjutnya, terjadi perselisihan antar negara mengenai perdagangan dan penanganan masalah orang-orang Indian. Oleh karena itu, mulai menuntut adanya reformasi dalam pemerintahan negara bagian dan perlunya diciptakan pemerintahan nasional yang lebih kuat dengan cara menstrukturisasi artikel mengenai konfederasi. Selanjutnya yaitu pada tahun 1781, dua orang nasionalis ekstrem yaitu Robert Morris dan Alexander Hamilton menuntut dipunya nasional untuk menjamin kedaulatan Amerika Serikat. Dan terakhir, artikel mengenai konfederasi tahun 1777 telah mengabaikan kemungkinan dibentuknya pemerintahan union. Dan setiap negara bagian di bawah konfederasi tetap memiliki kedaulatannya. Karena merasa khawatir dengan terbentuknya pemerintahan nasional yang kuat, yang dikendalikan jauh oleh negara-negara bagian. Setiap negara bagian menyerahkan kekuasaannya kepada Kongres sambil tetap mempertahankan kepentingan lokal bagian. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Nadia. Kepada Nadia Anugrah dipersilakan. Baik, Nadia, dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, saya Nadia Anugrah akan melanjutkan presentasi dari Neneng. Saya akan membahas tentang Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat yang dihasilkan dari Konvensi Philadelphia menjamin dua majelis pembuat undang-undang, yaitu eksekutif dan lembaga pengadilan yang mandiri. Konstitusi Amerika Serikat juga mengakui adanya lembaga peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lebih rendah yang dapat diciptakan oleh Kongres. Next.
Selanjutnya, konflik mengenai federalis dan dipertahankannya konfederasi di akhir dengan berlaku. Selanjutnya, konflik mengenai federalis dan dipertahankannya konfederasi di akhir dengan berlakunya Konstitusi baru Amerika Serikat tahun 1789 meratifikasi konstitusi baru tersebut. Dengan demikian, pemerintahan nasional memperoleh kekuasaan yang besar. Selanjutnya, kelompok federalis akhirnya mampu menentukan kepemimpinan dalam pemerintahan. George Washington dari Virginia sebagai pemimpin konversi konstitusional Filipina dengan suara bulat terpilih sebagai presiden pertama tahun 1789. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan sendiri tentang mengenai Kongres mengenakan tarif terhadap impor. Yang mana kita ketahui barang dari luar negeri dan mengenakan pajak yang tinggi terhadap kapal-kapal muatan luar negeri. Pada tahun 1791, Kongres mengeluarkan 12 amandemen untuk melindungi kebebasan warga sipil dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Amandemen tersebut berisi jaminan kebebasan berbicara, beragama, pers, dan perlindungan terhadap para juri dalam pengadilan, perlindungan terhadap tindakan wewenang lembaga peradilan. Amandemen-amandemen yang dikenal dengan Bill of Rights tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan perimbangan antara hak-hak warga negara serta kekuasaan politik penguasa di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah masalah keuangan dan politik luar negeri. Pemerintah baru dihadapkan pada masalah keuangan yang berat yang diwariskan dari pemerintahan konfederasi sebelumnya. Bon-bon hutang pada masa perang kemerdekaan mencapai 50 juta US dollar pada tahun 1790. Menteri Keuangan Alexander Hamilton berusaha melindungi ekonomi dalam negeri dari tekanan dan dari dalam dan luar negeri. Namun demikian, kebijaksanaannya tidak selalu mendapat dukungan dari lawan-lawan politiknya. Sikap pro dan kontra terhadap kebijaksanaan politik tersebut mendorong terbentuknya partai-partai politik di Amerika. Terbentuknya partai-partai politik juga dipengaruhi oleh sikap pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Politik netral Presiden Washington atau bisa kita sebut Proclamation of Neutrality pada awalnya berjalan dengan baik. Namun demikian, ketika Inggris dan Prancis yang bertikai di Amerika Utara mulai menyerang dan merampas kapal-kapal dagang Amerika Serikat yang netral, politik netral tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Inggris melalui Roll of 1756 menyatakan bahwa perdagangan dengan negara-negara yang tidak terlibat perang tidak akan berlaku ketika terjadi peperangan. Dengan kebijaksanaan tersebut, Inggris berhak menyita kapal-kapal Amerika Serikat yang melakukan perdagangan dengan Prancis yang sedang berperang dengan Inggris. Sikap tersebut menimbulkan kemarahan bangsa Amerika Serikat dan kembali memunculkan sentimen revolusi 1776 serta mendorong terbentuknya organisasi massa di seluruh negeri yang disebut Democratic Society yang bersimpati terhadap revolusi Prancis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Putri Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya adalah
terbentuknya partai-partai politik. Yang pertama, sikap pro dan kontra terhadap kebijaksanaan politik mendorong terbentuknya partai-partai politik di Amerika. Yang kedua, terbentuknya partai-partai politik juga dipengaruhi oleh sikap pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Yang ketiga, Jassy Treaty telah menimbulkan terbentuknya faksi politik di dalam negeri, walaupun beberapa masalah politik luar negeri dapat diatasi. Next. Yang selanjutnya, perjanjian yang berpusat pada Alexander Hamilton membentuk partai federalis. Yang selanjutnya, penentangnya yang tidak suka dengan politik luar negeri Inggris membentuk Partai Demokratik Republik atau Partai Republik yang dipimpin oleh Jefferson dan Madison. Sekian. Moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kehilafan dalam membaca atau mempresentasikan PowerPoint kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.